Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI mendorong adanya penegakan hukum yang tegas terkait bandara di kawasan Morowali Park yang beroperasi secara mandiri agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Adanya bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang disebut beroperasi secara mandiri tanpa berada dalam sistem dan pengawasan negara sangat disayangkan. DPR RI mendorong adanya penegakan hukum yang tegas. Praktik seperti itu dinilai tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan asas kedaulatan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menekankan, jika ada bandara khusus di kawasan industri, tetap wajib menjalankan operasional under license dan under supervision institusi negara. Tapi kalau sudah ditemukan bandara berdiri sendiri tanpa sistem negara, harus ditertibkan. Bandara sebagai infrastruktur strategis harus memiliki aturan ketat, baik dalam aspek perizinan, operasional, hingga keamanan negara. IMIP harus ditertibkan. Pertambangan Bintang 88 harus ditertibkan. Kalau ada yang bermain-main, menabrak aturan hukum, harus ditertibkan. Dan menurut saya bandara itu harus dikelola oleh sistem negara. Sistem negara siapa? Ya di bawah pengawasan institusi negara ataupun operator yang ditunjuk oleh negara. Itu baru sah. Kalau kemudian mereka mengelola sendiri, ya berarti ini ada sistem dalam sistem negara. Ada negara di dalam negara. Ini tidak boleh dan saya mendukung upaya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Temuan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenai keberadaan bandara ilegal di Morowali menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali fungsi pengawasan negara terhadap kawasan industri strategis, khususnya yang memiliki akses transportasi udara. Dari Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Jelang Nataru, Komisi 6 DPR RI mengingatkan maskapai Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional tidak menjadikan momentum tingginya kebutuhan masyarakat sebagai alasan untuk menaikkan tarif. Isu kenaikan harga tiket pesawat kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah calon penumpang mengeluhkan kenaikan tarif yang terjadi menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komisi 6 DPR RI mengingatkan agar maskapai Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional tidak menjadikan momentum tingginya kebutuhan masyarakat sebagai alasan untuk menaikkan tarif. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad mengatakan pentingnya stabilisasi harga menjelang periode puncak libur Nataru. Garuda Indonesia tidak boleh menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan layanan transportasi udara untuk mobilitas akhir tahun. Selain soal harga, perhatian juga diberikan pada aspek keselamatan dan kelayakan armada. Ia meminta bidang pengawasan penerbangan untuk melakukan pengecekan ketat terhadap pesawat yang dioperasikan. Garuda sebagai perusahaan penerbangan yang kita banggakan bisa menjadi standar ikutan dari penerbangan lainnya. Walaupun kita tahu ini kan bisnis berkompetitif, bersaing, tetapi kita harapkan Garuda ini jangan sponsor dia untuk melambungkan harga, menaikkan harga, ya kan? Apalagi nanti tentu koordinasinya dengan Menteri Perhubungan, ya, Perhubungan luar karena sana juga ada Dirjen Perhubungan Udara. Jadi kita harapkan nanti jangan momentum kebutuhan masyarakat banyak, mobilisasi masyarakat banyak, jangan itu digunakan untuk mengambil momen yang merugikan rakyat kita. Bondan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, maraknya fenomena thrifting di berbagai kota di Indonesia memiliki sisi ekonomis dan ramah lingkungan. Namun di sisi lain pemirsa, praktik thrifting juga menimbulkan persoalan dari aspek legalitas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Gimana sih undang-undang penyiaran? Pertanyaannya adalah persaingan dengan platform-platform digital. Saya baru di Komisi 1 tahun 2017.
ya kan. Di situ undang-undang penyiaran pas lagi hangat-hangatnya dibahas, revisinya ya. Tapi revisinya isu yang waktu itu terjadi adalah masalah isu siapa yang akan menggunakan frekuensi yang ditinggalkan dari analog. Analog, oke. Ya kan? Nah, hari ini baru kita bicara nih mengenai ketidakseimbangan dalam ekosistem penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran yang sudah ada, itu amanatnya adalah ada aturan-aturan mengenai bagaimana siaran itu. Oke. Termasuk di sana ada P3SPS diatur, ada KPI sebagai pengawasnya. Bukan hanya kita saja, negara-negara Eropa yang kita bilang negara maju gitu ya. Mereka punya aturan yang mereka sebut dengan Code of Conduct, sama panduan perilaku. Jadi semua yang menjadikan audiovisual dia menjadi subjek dari undang-undang penyiaran ini. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI memandang larangan terhadap impor pakaian bekas memang perlu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Fenomena thrifting atau perdagangan pakaian bekas menjadi tren yang semakin marak di berbagai kota di Indonesia. Meskipun memiliki sisi ekonomis dan ramah lingkungan, praktik thrifting juga menimbulkan persoalan dari aspek legalitas. Komisi 6 DPR RI memandang larangan terhadap impor pakaian bekas memang perlu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Fernando Ganinduto mengatakan Komisi 6 DPR RI telah menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian untuk memastikan pedagang thrifting yang terdampak dapat tetap menjalankan usaha dengan beralih ke produk-produk lain, terutama produk dalam negeri. Jadi menurut saya ini momentum bagus untuk bagaimana barang-barang ilegal ini kita larang dan kita gantikan dengan produk dalam negeri supaya kita bisa bangga dengan produk-produk dalam negeri kita. Jadi produksi dalam negeri kita, industri dalam negeri kita bergairah, bisa berproduksi dengan baik, barang ilegal juga kita larang. Jadi menurut saya ini momentum sangat baik sekali. Tentunya pedagang-pedagang barang bekas ini juga pasti akan diakomodir dengan barang-barang lokal. Larangan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 51/MDag/Per/7/2015 serta Permendag Nomor 18 Tahun 2021. Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang secara spesifik memasukkan pakaian bekas dalam pos tarif HS63.05 sebagai barang dilarang impor dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta industri dalam negeri. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan transparansi lembaga negara. Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik. Penghargaan dengan kualifikasi informatif ini diberikan Komisi Informasi Pusat kepada DPR RI sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan transparansi lembaga negara. Penghargaan diterima Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran DPR RI yang dikoordinasikan Biro Protokol dan Humas. Sekjen DPR RI menyebut, pembenahan tata kelola terus dilakukan agar informasi publik lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat. Ya tentu kita bersyukur ya atas reward atau penghargaan dari Komisi Informasi Pusat pada Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun ini meningkat jauh ya dibandingkan tahun lalu dan saya kira ini berkat kerja keras dari semua tim yang ada di DPR. Dengan dikoordinir oleh Biro Protokol dan Humas, unit-unit lain itu memang juga mempersiapkan berbagai alur-alur kerja administratif itu lebih terbuka dan lebih memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Jadi saya kira
tentu ke depan kita tetap harus terus meningkatkan bagaimana akses publik pada DPR. Penghargaan keterbukaan informasi publik ini menjadi bukti komitmen DPR RI dalam mewujudkan lembaga legislatif yang transparan dan akuntabel. Capaian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR RI sebagai wakil rakyat. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dan juga mitigasi bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Komisi 6 DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dan mitigasi bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Penegasan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi 6 bersama mitra BUMN strategis. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, meminta PLN, Pertamina, dan Hutama Karya mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi dan transportasi selama periode Nataru. Mitra kerja juga diminta menyiapkan SOP tanggap darurat dengan belajar dari pengalaman bencana di sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya tentu kita harus bersiap ya melakukan mitigasi. Jadi PLN, Pertamina maupun HK harus bersiap ya. Jadikan pelajaran bencana alam di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumbar ini pelajaran sehingga kita lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Ya tentu ya tadi kan kita sampaikan bahwa Jogja itu weekend saja tambahan trafiknya tinggi. Apalagi juga nanti di Natal Tahun Baru. Otomatis kan kebutuhan BBM serta puncak arus listriknya juga semakin tinggi. Nah ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman PLN maupun Pertamina. Sedangkan Hutama Karya tentu di Pulau Sumatera mereka harus bersiap menghadapi Nataru. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan tahun 2025, pergerakan wisatawan ke daerah istimewa Yogyakarta diproyeksi meningkat hingga 15% selama periode Nataru. Kondisi ini menjadikan mitigasi resiko cuaca ekstrim dan penguatan infrastruktur sebagai prioritas pengawasan DPR RI. Dari Yogyakarta, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah denyut Nusantara yang tak pernah padam, DPR RI berdiri sebagai penjaga arah, memastikan setiap langkah pembangunan menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Masuk ke DPR itu nomor urutnya 10. Iya. Gimana tuh Bang Oji? Nomor bukan jadi patokan kalau memang punya kiprah baik terhadap masyarakat. Ya alhamdulillah buktinya nomor 10 bisa duduk. Dulu sampai sekarang masih konsisten. Oke. Sebelum saya nyalon, saya kan sering main ke kampung-kampung, ke teman-teman nongkrong. Saya sekarang bukan milik dapil aja dong. Milik semuanya. Milik semua rakyat Indonesia. Kan saya duduknya di DPR. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tadinya masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Nah, masyarakat miskin ekstrim, bagaimana bisa merasakan sama seperti masyarakat yang lainnya. Negara kan menjamin pendidikan, kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Komisi yang selalu dekat dengan rakyat. Karena saya merasa dekat sama rakyat ya. Selama sebelum saya jadi anggota DPR, saya udah cerita tadi. Jadi kayaknya lebih cocok duduk situ aja deh. Bagaimana membantu orang yang enggak. Kejarlah akhiratmu maka dunia akan kau dapat. Luar biasa. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saya.
Pemirsa, dengan semangat menjaga denyut Nusantara, DPR RI mempersembahkan komitmennya untuk menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia melalui kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan juga berpihak pada rakyat. Dan pemirsa, inilah ikhtiar besar DPR RI memastikan Indonesia berdiri tegak menghadapi tantangan zaman, menjadi negeri yang kuat, mandiri, dan juga menjadi penopang harapan bagi seluruh rakyat, terutama melalui pemberdayaan UMKM yang menjadi jantung produktivitas rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usaha mikro kecil dan menengah yang terdiri dari toko kelontong, warung makan, bengkel motor, hingga usaha pertanian dan perikanan acap kali disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Dalam dokumen IMF Country Report 2024, sektor UMKM yang berjumlah 64 juta berkontribusi sebesar 60% untuk PDB Indonesia. Persentase itu menggambarkan putaran uang di lingkup UMKM yang menembus angka fantastis sekitar 13.000 triliun rupiah. Sayangnya, kedikdayaan UMKM dalam ekonomi belum sepenuhnya mendapat karpet merah dari pemerintah. Kebutuhan kredit ringan bagi pengembangan usaha UMKM dirasakan masih bertepuk sebelah tangan. Salah satu indikasi adalah meningkatnya minat pelaku usaha terhadap pinjaman online atau pinjol dibandingkan kredit usaha rakyat atau KUR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari 15 juta peminjam yang sebagian di antaranya UMKM memilih untuk menggunakan pinjol. Angka pinjamannya secara total mencapai 87,61 triliun rupiah. Kemudahan akses pinjol menjadi daya tarik UMKM meski tinggi resiko dan beban bunganya berat. Badan Akuntabilitas Keuangan DPR RI menilai kondisi ini menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan penyederhanaan akses terhadap KUR. Karena kemudahan pinjol ini terhadap akses kreditnya, akhirnya KUR mulai kurang peminat dalam tanda kutip ya. Nah, di situ kami BAKN DPR hadir untuk memastikan betul bahwa tata kelola atas kredit KUR ini, terutama di Permenko-nya, terutama di sistem Kementerian Keuangannya harus tepat. Karena jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha, sedang merintis, pinjam dipinjol dengan bunga yang super, kalau dikasih korporasi aja mungkin nggak mau, para pelaku bisnis korporasi. Apalagi masyarakat kecil yang mereka ibarat sedang merintis, sedang tumbuh. Menghadapi tantangan kebutuhan permodalan usaha, berbagai inovasi pembiayaan pun terus berkembang. Pembiayaan security crowdfunding atau pembiayaan yang bersumber dari urun dana masyarakat dimanfaatkan UMKM sebagai alternatif sumber pendanaan. Metode ini melibatkan masyarakat luas dengan cara membeli sekuritas seperti saham, obligasi, dan sukuk melalui platform online. Skema ini bahkan diminati lebih dari 190.000 investor di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan data OJK, total dana yang dihimpun dari wilayah tersebut mencapai 24,9 miliar rupiah. Namun Komisi 11 DPR RI menilai investor security crowdfunding memiliki resiko tinggi. Kalau levelnya level UMKM misalkan ya, OJK bisa membuat satu sistem dashboard pemantauan terkait dengan kinerja bisnis UMKM tersebut, sehingga itu bisa secara langsung dilihat oleh para pemodal di level SCF itu. Ya saya kira itu bisa mengurangi resiko. Jadi SCF itu potensial untuk UMKM gitu, tetapi risiko gagal bayar juga tinggi gitu ya. Makanya ini perlu tingkat survival UMKM SCF di daerah itu saya kira juga perlu datanya diperbaiki. Kemudian OJK perlu juga untuk mendorong bank-bank daerah itu ikut membiayai UMKM, dan memang kan sudah ada dorongan gitu ya dari pemerintah untuk lebih meratakan UMKM. Bukan hanya soal kemudahan dan besaran kredit, tetapi pemerataan penyaluran juga perlu diperhatikan. Sebab pertumbuhan ekonomi akan berdampak luas jika tersebar merata ke seluruh daerah. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam membantu akses permodalan pelaku usaha kecil. Nah, BPD ini diharapkan karena ada di wilayah, tentu mereka bisa menjangkau lebih dalam lagi kepada pelaku-pelaku industri karena memang mereka dari wilayah yang bersangkutan.
dia tahu karakteristik wilayah, kemudian local wisdom, kemudian bagaimana cara menganalisa sebuah kredit. Diharapkan mereka akan lebih paham, jangan sampai kalah dengan bank-bank umum dan bank-bank yang lebih besar. Kan sudah ada POJK yang baru nih, POJK 19 nomor 25, sehingga kemudahan akses kredit ini diikuti oleh kinerja perbankan yang agresif. Komisi 11 DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui optimalisasi kebijakan kredit, diharapkan pelaku usaha dapat tumbuh lebih cepat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Pemirsa, Desember menjadi bulan yang paling dinantikan bagi umat Kristiani. Selain sebagai bulan pergantian tahun, Desember juga identik dengan perayaan Natal yang memiliki tradisi hangat dan juga syarat makna. Menariknya, pemirsa dan juga Vincent, setiap negara memiliki tradisi Natal yang berbeda-beda, unik dan memancarkan kehangatan suasana Natal. Pemirsa pasti penasaran, dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dari Ruang Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Natal selalu identik dengan pernak-pernik khas serta tradisi unik di berbagai negara. Nah, seperti di Filipina nih, Vincent dan juga pemirsa, tradisi Natal identik dengan Festival Parol atau Festival Lampion Raksasa yang digelar di berbagai kota. Sedangkan di Norwegia, pemirsa, Natal identik dengan biskuit jahe, tradisi yang terus bertahan dan menjadi tren hingga saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan berbagai tradisi Natal di berbagai belahan dunia dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Desember tiba. Mendengar kata Desember, tentu yang terbesit di benak kita salah satunya adalah Natal. Ya, apa sih yang pemirsa tunggu-tunggu di momen Natal? Berlibur, berkumpul bersama keluarga, atau tradisi bertukar kado Natal nih? Ternyata tiap daerah memiliki cara uniknya masing-masing loh pemirsa ketika merayakan Natal. Yuk kita lihat gimana negara-negara di berbagai belahan dunia merayakan Natal.
Jólapokkaflot. Di Islandia ada tradisi Jólapokkaflot atau disebut banjir buku saat Natal. Masyarakat di Islandia biasa menikmati momen Natal dengan membaca buku-buku. Ketika bertukar kado Natal, mereka juga biasa menghadiahkan buku-buku. Selain itu, Natal di Islandia dirayakan selama 13 hari. Setiap malam Natal, anak-anak di Islandia dikunjungi oleh 13 Jolets. Sama seperti cerita Sinterklas, konon Jolets akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang dianggap berperilaku baik. Menyantap Kentucky Fried Chicken. Di Jepang, Natal bukan hari libur nasional, tetapi warganya tetap merayakan Natal dengan tradisi yang unik. Saat Natal, keluarga-keluarga di Jepang akan mengunjungi Kentucky Fried Chicken untuk makan ayam goreng. Tradisi ini disebut Kurisumasu Niwa Kentucky. Warga Jepang rela antri berjam-jam, bahkan memesan dari berbulan-bulan sebelumnya. Membuat biskuit jahe. Di Norwegia sudah menjadi tradisi untuk membuat biskuit jahe atau gingerbread ketika memasuki masa Natal. Tradisi ini berkembang hingga menjadi tren. Masyarakat di Norwegia membuat kota biskuit jahe yang menarik disebut Pepperkakebyen. Bahkan kota biskuit jahe di Bergen, Norwegia pernah menjadi yang terbesar di dunia. Parol atau Festival Lampion Raksasa. Parol adalah lentera tradisional yang menjadi simbol khas Natal di Filipina. Desain parol sebenarnya bervariasi, tapi bentuk salbat atau bintang 8 sudut adalah yang paling umum. Sekarang parol semakin modern dengan desain dan teknologi terkini. Festival Parol menjadi festival lampion raksasa yang diadakan di berbagai kota di Filipina saat Natal. Itu dia beberapa tradisi merayakan Natal di berbagai belahan dunia. Beragam dan unik ya. Kalau di daerah pemirsa, gimana nih tradisi perayaan Natalnya? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda DPR RI pemirsa lainnya dapat Anda saksikan dan di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Aldi dan rekan saya, Nazia Sudirja. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.